kasih. Kita langsung ke soal kita ya. Soal KLM PK yang pagi tadi kalian kerjakan. Boleh dibuka kalau belum disiapkan. Kalau sudah, kita langsung ke soalnya ya. Ibu coba share screen dulu. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian tinggal ngecek aja mana yang dirasa masih bingung ya dengan kenapa jawabannya berbeda. Mungkin seperti itu ya. Kalau sama, alhamdulillah ya. Sudah sama berarti. Baik, kita coba dengan langsung nomor 1 gitu ya. Ada yang ingin kasih komen jawabannya berapa? Udah, jawabannya apa? Oh, langsung azam. 1C, 2E, 3A, 4 FTF. Apa tuh? Oh, iya. Salah, benar, salah ya. Oke, kita cek ya. Bersama-sama. Teman yang lain juga boleh kok ngasih jawabannya dulu gitu ya. Sampai 5 boleh. Sampai 5 dulu. Ya. Kabel kemarin ya. Baik, kita mulai dari setiap kita bertemu soal seperti ini, yang kita bayangkan adalah dia harus dikerjakan dulu bagian yang mana gitu ya. Nah, yang pasti ini bagi kali dulu ya yang kita kerjakan. Ini dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan sama saja 6. Ya, 6 itu 6 dibagi 2 berarti tambah 3 ya. Lalu ditambah A ya. Hasilnya 15 hanya sama dengan ya kurang 9, 6 ya. Tip A. Ya. Oh iya, 10 tidak sempat dikerjakan karena terlalu lama. Oke. Apa-apa ya. Itu strategi ya latihannya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya kita pakai sketsa ya, lebih nyata itu pakai sketsa. Karena nanti ini ada kaitannya sama daerah ya, batas daerahnya ini. Jadi kita coba dulu dengan membuat sketsa ya. Kalau di kertas kan lebih cepat ya dibanding mungkin kalau bukan, karena harus sambil menjelaskan ya kepada kalian. Jadi agak lumayan. Aduh, saya salah KLM, Bu. Waduh, gimana nih? KLM-nya KLM 5 yang mana? Yang Azam yang mana? Yang kemarin. Yang mana KLM 5? Ya, sebelumnya kan KLM 4. Gak apa-apa deh. Ya. Oh, KLM 4. Ya, KLM udah kita bahas ya kemarin ya. Oke. Nah, setiap kalian menemukan bentuk persamaan seperti ini sebenarnya tinggal buka tutup ya. Buka tutup itu maksudnya kalau ingin nyari Y, ya X-nya tutupin, berarti tinggal Y-nya sama dengan 8 ya. Nah, kemudian X-nya tinggal tutup Y-nya 8 bagi 2. Jadi X-nya tuh 4. Oke, kita coba. X-nya 4, kemudian Y-nya 8 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggapan aja seperti itu ya. Maksudnya walaupun kita tidak membuat sketsanya yang aslinya, tapi minimal harus benar ya. Dari skala mungkin ya harus benar. Nah, ini kita coba bisa. Nah, ini daerah yang pertama. Kemudian daerah yang kedua juga sama. Y-nya berapa? Y-nya -6. Berarti di bawah ya. Y-nya anggapan sajalah. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ya.
Seperti itu. Kecil lagi. Nah, kemudian X-nya berapa? Min 6 dibagi min 3. Jadi 2. Jadi di sini 2. Di sini min 6 ya. Nah, ini kita sambung. Kita ambil misalnya di sini. Kita sambung. Nah, ini. Nanti kita geser. Nah, ini ya. Nah, ini daerahnya. Kemudian ada lagi garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2, otomatis garis yang melalui 2 ya, garis lurus tegak ya. Nah, ini ya daerahnya. Lalu yang mana daerahnya? Nah, kemarin waktu kita masih belajar itu kan kita mencoba menggunakan kata sebaliknya. Jadi kata sebaliknya itu yang berlawanan mengarsirnya ya. Jadi kalau ini ada titik 0,0 itu kita pakai untuk mencari arsiran. Maksudnya kalau kalian masukkan ke sini 2 kali 0 tambah 0, 0 kurang dari 8 ya. Ini kan benar. Berarti yang daerah ada nolnya itu daerahnya. Itu garis yang mana? Garis pertama tadi. Maka yang kita arsir yang berlawanan. Itu ya. Ini yang kita sepakati ya. Yang salahnya yang kita arsir. Kemudian yang ini daerahnya ambil juga 0,0. 0 lebih besar daripada min 6. Apakah betul? Salah ya. 0 lebih besar ya. 0 lebih besar daripada min 6. Betul ya? Nah, ini betul. Berarti daerahnya itu tidak kita arsir yang betulnya, yang kita arsir yang salah. Artinya yang ada 0,0-nya tidak kita arsir karena dia akan jadi benar gitu maksudnya. Ya, itu kesepakatan aja. Kalau kalian misalnya punya bentuk yang lain ya nggak apa-apa, caranya aja. Ini mah hanya buat mengingatkan aja, berarti kita arsir ya yang bukannya. Nah, ini. Tuh, ya. Nah, kemudian yang ini kita coba lagi 0. Apakah 0 lebih besar daripada 2? Salah ya. Nah, berarti yang kita arsir adalah yang salahnya. Nah, jadi yang salahnya kita arsir. Yang ini kan yang salah, 0 lebih besar. Berarti kita arsir daerahnya. Nah, terlihat kan daerah yang paling bersih ya. Kalau yang paling bersih adalah daerah yang sini ya, nih HP-nya, ini DP-nya, ini daerahnya ya. Nah, daerahnya merupakan segitiga, berarti betul ya. Kemudian garis X plus 1 memotong daerah S. Nah, memotong daerah S itu kita boleh ambil saja, misalnya di sini kan ada 2 ya. 2,1 di sini, 2,2, 2,3. Kamu masukin aja. Kalau dia dilalui berarti dia pasti memotong ya. Misalnya tidak ada titik-titik kan? Nah, kamu tinggal cek aja. Nah, masukkan ke sini. Misalnya kamu ambil berapa? 2,3 misalnya. Masukkan. 2,1 ya. 2,3 betul. Nih, 2,3. Masukin ya. Itu kan 2,3 ada di sini ya. Ini 2, berapa? Ini 2 semua ya. Masukkan ternyata betul ya. Bahwa 3 sama dengan 2 tambah 1. Betul ya. Nah, berarti dia melalui kalau kena, kalau sama kanan kiri itu berarti dia lalui. Berarti iya, betul juga. Seluruh daerah terletak di kuadran 1. Oke. Titik 3,3 terletak di daerah S. Nah, di daerahnya 3,3. Ya, masukkan aja ke salah satu garisnya. Ya, kalau dia kena sama berarti dia pasti berada di sana. Gitu ya.
Misalnya mau dimasukkan ke sini, nilainya berapa? 2 kali 3 ditambah 2, apakah sama dengan atau lebih kecil 8? Ternyata ini 8. 8 sama dengan 8. Berarti pada garisnya ya. Berarti iya memenuhi ya. Seperti itu. Jadi 3,3 itu terletak di pada garisnya, pada daerahnya. Oke, ada pertanyaan? Bu, tolong kirim file KLM 5. Oh, ke mana? Ke grup WA, kelas online. Oh iya, kelas online. Ada Bu Desi di sini ya. Bu Desi, Ibu kirim ke Bu Desi aja ya. Oke, bentar. Grup WA ya. Jadi semuanya benar ya. 1, 2, 3, 4. Semuanya benar. Oke, Ibu kirim dulu yang minta tadi sebentar dulu. Kita ke WA dulu ya. Ini Ibu kirim ke Ibu Desi, adakah di sana? Karena Ibu nggak masuk grup itu, grupnya. Nah, ini ya. Ini. Bentar lagi loading. Ini ada di sini. KLM. KLM 5 ya. Oke, udah. Tuh, udah kirim, nanti akan dikirim sama Ibu Desi ya. Tunggu aja ya, sambil jalan ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya sambil berjalan ya. Ya, Bu Desi, punten. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Baik, nomor 3, urutan 4 bilangan. Nah, kalau kalian mengurutkan bilangan, selalu kan kita buat apa kesepakatannya? Buatlah dia menjadi bilangan yang sama, satuannya apa? Pecahan, satuannya desimal, satuannya persen gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat bentuknya udah pecahan. Ada 2/3, ada 3/4. Kalau 2/3 sama 3/4 mana yang lebih besar? Kalau kita lihat, kaliin aja ya. Ini 2 kali 4, 8. Ini kali 3 kali 3, 9. Berarti lebih besar ini. Ya. Nah, kemudian di situ ada 0,8588-nya kita buat jadi pecahan ya. Jadi per 10.000 gitu ya. Jadi kita buat 8588 per angkanya kan 4 ya, berarti nolnya 4, 10.000 ya. Sedangkan yang ini 88, belakang komanya itu 58 ya. Jadi 58 per 100 ya. Karena di depan komanya 2, ya di depan komanya 2, jadi 100 ya. 88, koma, ini masih ada komanya. Nah, gitu ya. Nanti kalau misalnya ingin dijadikan habis ke belakang, tambahin 0 lagi 2, jadi 88
58 per 10.000 ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini dengan ini gedean mana kalau kalian lihat? Ya 88 ya, berarti ini yang paling besar ya. Oke. Kemudian kita urutin lagi dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Nah, sekarang ini udah tahu ininya. Sekarang tinggal dengan 3/4 tadi ya. 3/4. Caranya ya ini boleh aja kita jadiin 100 atau 1.000 misalnya. Ya 10.000. Nah, kalau misalnya dijadikan 100, ini jadi 75 ya, kali 25. Kemudian ini tambahin 0 lagi, 2. Berarti ini tambahin lagi 2. 7.500 ya. Nah, kalau yang ini kita jadiin 100, berarti dikali 33,33. Kali 2 berarti 33,33 ya. Jadi 66, 66,6, 66 gitu ya. Nah, kalau ini tambahin 0, 2 berarti di sini juga tambahin nolnya 2. 66, 60 ya. 6.600. Nanti komanya. Komanya dihapus. Nah, tinggal kalian cek aja 6666 gitu ya. Nah, berarti yang ini paling besar, kemudian 8588, kemudian 75 itu 3/4, lalu terakhirnya adalah 2/3 ya. Seperti itu. Jadi mana? 8, 2/3, 3/2. Mana ini? Dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Terbalik nih dari yang terbesar sampai terkecil. Ini 2/3. Ada yang begini. Mana nih? Kita lihat. Oh, ada satu lagi ya. Oh, satu lagi ada di sini. Satu, ibu kok nggak kelihatan. 12%. Berarti kan 100 ini ya. Satu itu berarti 100%. Jadi ini 88%. 88% berarti 88 per 100 ya. Kalau kita tambahin 02 berarti di sini nolnya 2. Berarti 8.800. Yang pertama yang mana? Yang 8858. Berikutnya yang terbesarnya. Mana yang terbesar? Dari yang terbesar ke yang terkecil. 8858, 08, 88 lagi ya harusnya ada ya. 1,12%. Ya, nggak salah. Coba cek lagi. Ya, jadi urutannya harusnya yang mana? 88,58%. Kemudian kita ambil 20.000 dengan iya masih besar ya. Kemudian 8% tadi yang 88% itu yang ini ya. Kemudian 88,58 dulu ya. 88,858%. Ya.
Kemudian tadi berapa? 88%, lalu 3/4, 3/4 dan 2/3. Ya, terkecil. Udah ya. Oh, nggak ada, nggak apa-apa. Lanjutin lagi. Kita lanjutkan dengan nomor 4 berikutnya. Sistem persamaan linier dalam variabel ini X, Y, Z memiliki solusi A, B, C. Ya. Kenyataan mana saja yang bernilai benar. Oke. Nah, kalau kita lihat yang ini mah tinggal kelihatan ya. Kan X-nya ganti A, berarti 3A. Ini kan kalau digantikan 3A ditambah 2B harus sama dengan 8. Ini sama dengan min 8. Udah pasti salah ya. Kemudian ini apa? 2B ditambah 4C sama dengan min 2. Ini kalau kita bagi 2, dapatnya B tambah 2C sama dengan minus 1. Berarti itu betul ya. Nah, biasanya kalau satu salah, 2 betul, 2 4 ya. Kita cek 4-nya. Nah, karena dia bukan milih itu ya. Nah, kemudian kalau yang ini kan tinggal dicek aja ya. Kalau A-nya 2, A-nya akan 2 jika R-nya 2 ya. Ya, gitu kan? A-nya 2 jika R-nya 2. Itu kita ngambilnya dari mana? Kita ngambilnya dari yang ada A-nya yang mana kira-kira? Yang kita ambil itu kalau ini kita 3X plus 4Z ya. Nah, yang ini ya, ini kita ambil ini dengan ini. Nah, kita kurangi 3X atau 3A ditambah 2B sama dengan 8. B-nya kita buang ya. Jadi di sini 3 dengan yang nomor 2, 2B ditambah 4C sama dengan min 2 ya. Terus kita kurangi ya. Kita kurangi, ini habis nih. Jadi 3A ditambah dikurang 4C itu sama dengan 10 gitu ya. Nah, kalau A-nya 2, nah kalau kita lihat di situ ya, 3 nih. Kalau A-nya 2, jadi apa di sana? 3A ditambah 4. Oh, boleh kita masukin aja. Kita masukin aja 2 A-nya. Jadi 6 minus 4C sama dengan 10. C-nya sama dengan berapa? 4 ya. C-nya sama dengan min 4C. Jadi C-nya min 1 ya. Nanti kita masukkan ke sini. 3 kali 2 ditambah 4 kali min 1, maka R tadi ya. Nah, ini kan A-nya 2 tadi. Kita dapatkan bahwa ini berapa? 2 ya. Nah, betul ya. Jadi ini betul. Jadi jawabannya cuma 2 dan 4 gitu ya. Tinggal kita cocok-cocokin, masuk-masukkan aja yang ada kaitannya sama R ya. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk 2 soal itu. Udah dapat belum tadi soalnya? Oke, sebentar. Panas sih. Kita menggeber-geber. Menggebar-gebarkan diri panas.
Oke, lanjutkan. Nomor 5. Informasi berikut diberikan untuk menyelesaikan soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Nah, ini enaknya itu ya, soal ini teh ada enaknya, ada enggaknya. Kalau soalnya gampang, kalau soalnya berurutan 3 kayak gini, bisa langsung kejawab, udah 3 ya. Tapi kalau misalnya kita agak rada eh, ini ya lumayan ya, tiganya udah bingung sendiri. 3 loh, 3 lumayan kalau betul ya. Oke, kita upayakan betul ya. Semangat kalau ada soal kayak gini, yakin bisa mengerjakan ya. Oke, baik. Kita lihat ini bentuknya apa? Bentuknya persegi. Kalau udah bentuk persegi itu udah bahagia deh ya. Kenapa? Karena udah yakin pasti sisinya sama ya. Itu udah jadi modal buat kita untuk nentuin titik-titiknya. Nah, jadi jangan dulu lihat garis-garisnya, tapi kita lihat perseginya. Oh, perseginya berarti kita udah bisa nentuin nih titiknya berapa nih. Oh, titiknya pasti 8, X-nya 8, Y-nya pasti 3, gitu kan? Sejajar ya. Kemudian yang B-nya juga pasti dapat dong. Karena atasnya 2 ya berarti X-nya 2. Semua bawahnya sama dengan min 3 gitu ya. Nah, ini udah jadi modal. Kemudian katanya apa lagi? Garis K melalui titik D pada persegi di atas dan tegak lurus terhadap diagonal BD gitu. Nah, tapi pertanyaan pertamanya adalah jika RS adalah koordinat titik D, maka nilai dari 2R bin 3S. Ah, ini mah bisa dikerjakan langsung ya, tanpa melihat yang lain. Jadi R-nya berapa tadi? Titik D-nya adalah 8,3 ya. Berarti kita bisa dong ini R-nya, ini S-nya, berarti 8 kali 2, 16 dikurangi 3 kali 3, 9. Betul ya? 2 kali R-nya 16, S-nya kurangi 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 7 ya. Dengan 7 gitu. Nah, terus kita lanjutin lagi. Luasnya, luas persegi gampang. Karena dari 2 ke 8 itu berarti panjangnya 6. Karena dia persegi, udah nggak usah dihitung lagi. Pasti sama juga. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Gitu ya. Kemudian jarak K ke titik A. Nah, ini butuh yang lain. Jarak K ke titik A. Berarti ada garis K di sini. Nah, garis K ini adalah garis yang tegak lurus katanya dengan garis diagonal AC. Nah, itu modal kita. Karena kita hafal bahwa kalau ada sebuah garis, oh ini, kita sambungkan ke sini. Nah, ini ya. Itu kan saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus, nah, si gradiennya itu, garis gradien BD-nya itu sama dengan minus 1/MK-nya ya. Atau MK-nya dibalikin sama aja. Sekarang cari yang gradien MBD-nya dulu deh. MBD itu sama dengan delta Y dikurangi delta X ya. Delta itu selisihnya. Jadi 3 kurang minus 3 dibagi 8 minus 2. Ya, hasilnya 6/6, 1. Gradiennya 1, maka kita masukkan ke situ gradien dari garis K-nya, otomatis kebalikannya ya, 1/1 jadi minus 1. Ya. Gradiennya udah ada, tinggal kita cari garisnya. Maka garis K itu masukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan. Y min 3 sama dengan min 1 kali, dari mana titiknya? Titik yang dilalui tadi titik D.
Nah, jadi kita dapatkan Y sama dengan min X plus 11 ya. Nah, kemudian kita cari rumus jarak titik ke garis ya. Delta D adalah AX1 plus BY1. Kalau ada nomor satu-satu kayak gitu, berarti bilangan ya. Nah, masukkan. Tadi kita pindahin aja ke sebelah kanan semua. Ya, jadi apa? X plus Y minus 11 gitu ya. Dibagi akar, ini X1, Y1-nya. A-nya 1, B-nya juga 1. Nah, tinggal dimasukkan titiknya yang mana? Ya, titik jarak dari titik A tadi. Ya, A-nya berapa? A-nya 2, min 3. 2,3 ya A-nya. Masukkan ke sini. Berarti delta atau jaraknya adalah harga mutlak ini. 2 tambah 3 kurang 11 dibagi akar 2 gitu ya. Sama dengan 6 per akar 2. Berikan sekawannya berarti 3 akar 2 ya. Jadi jaraknya, oh ini ada pertanyaan lain ya. Ibu kok langsung ke sini tadi, mana pertanyaannya? Jarak titik A ke titik A. Oke. Langsung menjawab ini ya. Terus persamaan garis K tadi apa? Y sama dengan min X tambah 11 ya. Nah, itu sekaligus. Enak ya kalau soalnya kayak gini dapat semua ya. Jadi kerjakan satu. Semoga ya, dan kita berdoa mah soalnya bukan soal mudah, tapi soal yang bisa kita kerjakan ya. Kerjakan dan betul ya. Jadi bukan semoga soalnya mudah, tapi kalau kita nggak bisa, jadi doanya soalnya bisa dikerjakan dan betul gitu ya. Jadi mau sesulit orang bilang sulit, kalau kita bisa ngerjakan, ya udah itu. Ya, oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal apa algoritma ya. Algoritma itu yang pertama ini belajar membuat prosedur ya. Di jalanan mesin seperti ini ya, banyak banyak robot-robot itu yang seperti ini ya, mainnya algoritma. Oke. Kalau tidak, dia tidak mau menolak kemana gitu ya. Oke, baik, lanjutkan. Di sini ada data pasti ya. Keterangan dulu. Min P plus B, Q, katanya nilai terkecil antara P plus B dan Q. Jadi kalau nilai terkecil itu kalau ada 2 dengan 7 ya 2. Min 10, tapi ini kebetulan positif ya kalau nggak salah. Positif semua ya. 2 dengan min 3, ya min 3, kayak gitu ya, terkecil. Ada input nih katanya, datanya dikasihkan. Kenapa dikasihkan? Karena ada data yang memang belum kita ketahui. Di sini ada unsur apa aja? A di sana belum ada ya. Jadi kita yang mencarinya. Terus apa lagi yang belum diketahui teh? Nanti ya kita cek. Nah, di sini ada datanya. Jika saya masukkan P sama dengan 3, maka saya dapatkan R-nya 5. Kalau saya masukkan P-nya 72, maka saya dapatlah R-nya juga 5. Gitu katanya. Nah, sekarang kita coba memasukkan P-nya. P-nya 3, ini dulu ya, yang pertama dulu ya. P-nya 3, apakah 3 prima? Jawabnya iya, gitu ya. P-nya sama dengan 3,
Iya, dia prima. Kalau dia prima, maka langsung masuk ke Ki. Ki-nya adalah P kuadrat min 3. Gitu. Jadi langsung dapat 9 kurang 3, 6 Ki-nya. Terus masuk lagi ke Ki-nya. Jika Ki-nya lebih besar dari 10, apakah 6 lebih besar dari 10? Berarti salah. Tidak. Ya. Apakah 6 lebih besar dari 10? Tidak. Kalau tidak langsung ke bawahnya. R sama dengan minus, bukan minus ya. Minimum P tambah B. P-nya tadi berapa? 3 tambah B, koma, berapa tuh Ki? Ki-nya 6. Nah, hasilnya R-nya T5. 5 adalah nilai terkecil dari 3 tambah B, 6. Jadi nggak mungkin 6 dong ya. Pasti B-nya adalah, pasti 5 itu ini. Yang terkecil 5 sama 6, 5. Maka 3 tambah B-nya, maka B-nya sama dengan 2. Ya. Dapat B-nya. Terus, jika saya masukkan, berapa nilainya berikutnya? P-nya 72. Kita mulai lagi di sini, 72. P-nya sama dengan 72. 72, apakah dia prima? Bukan, jawabnya tidak. Kalau tidak, maka Q-nya adalah banyak faktor positif. Beda faktor prima dengan faktor positif ya. Di antara faktor-faktor itu mungkin ada yang prima, ada yang tidak. Oke, kita kalikan. 1 kali 7, 2 kali 3, 6, 3 kali berapa? 24. 4 kali berapa? 18 gitu ya. 5 ada? Enggak ada ya. Kalau 5, 0 belakangnya 5. Terus 6 ada? Ada. 7 ada? Enggak ada. 8 ada. 8 kali 9. 9 kali 8. Balik ya. Udah ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ya. Berarti faktornya ada 12. Jadi Q-nya berapa? Q-nya itu sama dengan jumlah faktor atau banyak faktornya dari 72. Jadi 12 gitu ya. Nah, setelah itu dia tanya lagi, apakah dia lebih besar dari 10? Jawabnya iya. Kalau iya, maka kita masuk ke R sama dengan Q bagi 2 tambah A kuadrat. Nah, R-nya itu katanya 5. Jadi tinggal kita masukkan. 5 sama dengan 12 dibagi 2 ditambah A kuadrat. Sama dengan 6. Ditambah, A-nya berapa? Angka 3. Oke. A pangkat 3. Berarti A pangkat 3 sama dengan minus 1. Jadi A-nya minus 1. Ya. Nah, jadi A-nya berapa? Minus 1. Enaknya ini kalau langsung jawab. B-nya berapa? Dapat langsung. Ya. C-nya berapa? Oh, enggak ada C. P. P-nya 24. Oh, dia bertanya. Kalau P-nya 24, berapa R-nya? Oh, ya udah. P-nya kita masukkan dulu ke sini jawabannya. Ya, supaya kelihatan ke atas. P-nya apakah prima? Oh iya. Kalau iya berarti P kuadrat min 3. Ya.
Q-nya P kuadrat min 3. Jadi kalau P-nya berapa tadi mintanya? 24 ya. 24. Itu 24 permintaannya. Iya. Oh, berarti dia bukan. Kenapa Ibu baca 7 tadi? Gimana dia baca 7? 24. 24 mah bukan bilangan prima ya. Berarti kita cari Q-nya adalah faktor dari 24. Banyaknya faktor dari 24 berapa? Sama aja dengan ini. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Udah? Iya. Ada lagi? Oke, berarti ada 8. Maka Q-nya sama dengan 8. Apakah Q-nya lebih besar daripada 10? Salah. Ya, kalau salah berarti pakailah tadi. Kalau salah berarti min P tambah B, koma A. Ya. Jadi kalau salah R-nya adalah min P. P-nya berapa tadi? 24 tambah 3, tambah 2 ya, B-nya 2 ya. Koma Q. Q-nya berapa? 8. Ya, 8 ya jawabnya ya. Minimalnya 8. Yang kecilnya 8 ya. Minimal ini sama ya. Sip, sampai situ. Apakah ada pertanyaan untuk algoritma? Jadi tinggal konsisten tadi ya. Kalau tidak, kemana? Kalau iya, kemana? Cuma gitu aja. Kita yang membuat. Kemudian tadi catatannya apa? Banyak faktor dan faktor prima. Ya, faktor-faktor. Berbeda ya. Kalau ini faktor primanya 72 berapa aja? 2, 3 doang ya, 2 dan 3. Jadi nanti 2-nya pangkat berapa? 3-nya pangkat berapa? Kalau faktor prima ya. Kalau yang 24 itu faktor primanya 2 sama 3 juga ya. Nanti 2-nya pangkat berapa? Kayaknya 2 pangkat 3, 3 pangkat 1 ya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau udah nanti ini beres, masih ada waktu kita ambil yang PK lanjutannya ya. Kemarin PK-nya berapa? 6. Sekarang nanti lanjutin 7 ya. Masih ada waktu. Nomor 12. Nah, ini pernah muncul ya soal ini, makanya suka diulang-ulang juga. Semoga bentuknya kalau tidak setipe ini yang mendekati lah ya, tapi semoga aja yang tipenya sama. Oke, nah di sini ada jarak vertikal sembarang titik ya. Jarak vertikal itu yang ke atas ke bawah itu vertikal. Nah, kalau katanya menurut didefinisikan jika ada Y sama dengan AX tambah B, maka bentuknya jadi Y0. 0 itu kenapa nomor maksudnya ya, ada titiknya ya. Kalau 0, 1 itu berarti X1, Y1 itu berarti sudah berupa bilangannya ya, angkanya sudah disubstitusi ya. Nah, Y0 min AX0 plus B gitu. Jadi minus artinya kelompok kiri kurangi kelompok kanan, itu maksudnya ya. Harga mutlak berarti bernilai positif ya. Sebagai contoh jarak vertikal titik A itu katanya, dan B garis adalah garis L dan garis satu lagi apa tuh?
Gambar di atas menunjukkan 5 dan 3 gitu. Jadi panjangnya itu ya. Panjangnya itu jarak itu ya tingginya atau panjangnya. Pertanyaan median jarak vertikal titik itu pada garis. Nah, garisnya bentuknya gimana? Garisnya bentuknya X sama dengan 3Y minus 5. Karena dia tadi harus Y0-nya, kita boleh pindahin aja ya. Jadi yang X-nya itu ke sebelah sini. Boleh-boleh aja ya kanan kirinya. Yang penting kita tidak. Nah, kita kita buat aja 3Y min 5 sama dengan X kayak gitu ya. Berarti 3Y sama dengan, ini biar nggak salah maksudnya ya. Nah, berarti kalian itu memindahkan dari kanan ke kiri. Jadi nilainya itu, jaraknya itu, jadi jaraknya ini fungsinya adalah harga mutlak 3Y dikurang X plus 5. Nah, gitu ya. Ini Y0, X0, enggak mau dibuat. Artinya ini nanti ganti dengan titik. Yuk, mulai dari 4, min 1. Ini nilainya berapa? 3 kali min 1 dikurang 4 ditambah 5. 9 berarti sama dengan 12. Gitu ya? Min 5,7 berarti 21 minus min 5 ditambah 5 jadi 0. Maka 21. Terakhir 1,3 berarti sama dengan 3 kali 39 dikurang 1 tambah 5, 6. Sama dengan 3 gitu ya. Oke. Nah, dari sini kalau disusun yang salah enggak? 4, min 1. Ya, betul ya. Yang salah enggak ada jawaban. Oh, rata-rata. Median. Median enggak ada yang median. Yang salah itu enggak. 3, 12, dan 21. Adakah yang salah? Betul ya. Tambah 5. Ya nggak ada ya mediannya ya. Ini bagaimana ini? Bukan rata-rata ya. Kalau rata-rata ada gitu. 20, 36 bagi 3, 12 juga ya. 26 bagi 3. Nah, ini ya mediannya ini. Ya. Ada. Kayak ini itu min 3 ya. Kalau min 3, 2, ada 7 ya. Ini kayaknya min 2. Apa? Min 3 ya. Kalau min 3 ada. Kalau min 3 ini jadi 2. Jadi 9 kurang 2, kurang 2, 7 ada ya. Tapi ya sudahlah, tidak ada. Ini tidak ada juga ya.
Sip. Apa? Lanjutin nomor 13 ya. Nah, kemudian ini sekumpulan data. Kalau bilang sekumpulan data, kita cek dulu nih. Dia udah terurut belum? Oh, sudah. Jumlahnya berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Kalau 10 genap apa ganjil? Genap. Kalau ngomong genap, jumlahnya genap berarti mediannya itu tidak ada pada data. Satu data, tapi pada dua data ya tengah-tengahnya. Oke. Median kumpulan data lebih dari modus, berarti cari dulu modus ya. Modus kan ini paling pertanyaannya modus rata-rata median rata-rata akhir apa jangkauan ya. Kalau jangkauan udah pasti dapat ya, tinggal diisi aja. Kelihatan sudah tersusun 24 dikurangi 17, berarti jangkauannya 7 ya. Yang median kelihatan juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Nah, berarti mediannya 20 ditambah 21 dibagi 2 jadi 20,5. Modus paling gampang lihatnya yang lebih. Jadi ada 3 tadi 20. Rata-rata. Nah, rata-rata butuh dihitung ya. Boleh kita hitung. 20-nya ada 3, 60 ya. Kemudian apa? 21-nya ada 2, 42. 24-nya 48. Kemudian 17 sama 19, 36. Tambah 24 ya. 22. Nah, hitung. Ini sama ini 90, 150. Ditambah tadi berapa? 50, 58 ya. 90, 150 tambah 58. Jadi 208. 208 dibagi 10. Jadi 20,8. Pertanyaan? Jawab. Nomor 1, mediannya lebih dari modus. Betul ya. Rata-rata kurang dari 21. Betul ya. Modus, kumpulan data, kurang dari rata-rata. Iya, betul. Jangkauannya kurang dari median. Ya jelas lah ya. Berarti ada 4 yang betul ya. Seperti itu. Nomor 14, suatu limas beraturan dengan alas persegi. Nah, kita mulai mulai membuat pemahaman ya. Pemahaman limas beraturan alas persegi. Aduh, kalau udah ngomong alas persegi tadi udah nyaman ya. Jadi tinggal eksekusi ya kalau persegi. Nah, yang namanya limas alas persegi itu limas berarti dia punya ini ya. Tuh. Nah, ini persegi. Dengan luas volumenya 1/3 luas alas kali tinggi 48. Karena alas perseginya rusuknya 6, berarti kita sudah tahu 36.
1/3 kali 36 kali tinggi limas. Tinggi limas itu di tengah-tengah itu nanti kita tinggal coret ini 12, berarti tingginya 48 dibagi 12, 4 ya. Oke, di sini 4. Nah, ini 4 ya, tingginya 4. Kita bantu ke sini. Rusuk tegaknya kurang dari 6. Mana sih yang disebut rusuk tegak T ini? Ini rusuk tegak ya. Nah, ini rusuk tegak. Rusuk tegaknya ini. Nah, berarti kalau kita ingin mencari itu, kita bantu dengan memotongnya menjadi sebuah segitiga ya. Ini. Nah, jadi kalau ini kita beri nama T, biar nanti kalau kamu sendiri mah nggak usah diberi nama juga, hafal yang kamu gambar ya. Ini buat yang nanti tinggalan, berarti ini T, ini titik potongnya kita beri nama E. TEC boleh, TEB boleh, TEA boleh, TED boleh. Ini salah satu. Berarti ini T berapa? Tingginya udah ada 4. Maka yang ini tadi kan sama dengan diagonalnya ya, separuh dari diagonal. Kalau diagonal itu A akar 2, berarti 6 akar 2 dibagi 2, jadi 3 akar 2 ya. Nah, udah ini tinggal dihitung. Akar dari 6 akar 2, 3 akar 2 itu 9 kali 2, 18. Ditambah dengan 16 ya. Jadi sama dengan akar dari 34. Kita biarin aja karena nggak bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 9. Tusuk tegaknya kurang dari 6, betul nggak? Akar 34 itu berapa? Ya kalian ambil aja akar 36 ya. Akar 34 dengan akar 36. Ya jelas ini 6 ya, lebih besar. Jadi kurang dari 6, betul. Luas dindingnya. Dindingnya yang mana? Dindingnya yang segitiga ya. Segitiganya. Nih, kita ambil ini dindingnya nih, dinding. Jadi gambarnya segitiga sama kaki. Oke ya. Ini apa tadi? C, ini B, ini A, ini T. Jadi ya, ini 6. Ini T lagi, kita sebut T2 gitu ya. Ini udah kita hitung luasnya adalah luas dinding. Dindingnya kan ada 4 ya. Sama dengan 4 kali luas segitiga dindingnya. Sedangkan ini belum diketahui ya, alasnya udah nih. Kita lihat 6 tingginya belum tahu ya. Tapi ininya tahu tadi sisi TC TB itu akar dari 34. Jadi kita boleh cari titik. Kita cari tingginya. Tinggi segitiga ya. Jadi ini akar dari 34 tadi udah kita cari. Nah, maka dikurangi T-nya. T2-nya berapa? Akar dari 34 dikurangi 9 ya. Jadi akar dari 25 jadi 5. T2-nya 5 ya. Berarti luas dinding 4 kali luas segitiga. Setengah kali alas 6 kali tingginya 5. Berarti 4 kali 15 ya. Ini 60. Oh betul. Betul juga ya. Nah, kemudian sebuah bola berdiameter 6 dapat memuat limas tersebut.
diameter bola ya. Diameter bolanya, kalau diameter itu kan berarti hanya ada pada tengah-tengahnya doang ya. Kalau kita di sini nah, ini diameternya. Nah, ini 6. Berarti ini hanya muat apa? Ininya doang ya. Alasnya ini tingginya 6 juga. Nah, tapi ini kan enggak 6 ya. Kalau kita lihat bola itu, ini dia berada di sini alasnya. Berarti ini tingginya 3. Ya, karena diameternya 6. Berarti dia nggak masuk. Tingginya aja berapa itu? Tingginya aja 5 ya. 5-nya 4 tadi. Tinggi 5-nya 4 gitu. Jadi salah ya. Jadi benar, benar, salah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi nomor 15-nya. Kalau ini kalian udah biasa ya. Ini kan permainan penjumlahan perkalian ya. Kalau kita lihat tabelnya, tabel sudah jadi ya. Jadi tinggal menyambung-jambungkan aja. Udah. Mau dicoba? Boleh deh. Satu soal. Atau ada yang udah nyampe sini tadi jawabannya apa? Silakan. Yang belum coba. Jika lambang rumah didefinisikan dengan A, jumlah kurung 2 kali B. Untuk semua AB, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Pertanyaan, satu rumah 3 atau 3 kali 0? Jawabannya yang mana? Yuk, 1 menit. Jadi Ibu mindahkan dulu ini soal ya. Yang soal Aku ambil yang ini nanti mau dipindahin. Kita keluar dulu ya. Ibu keluar dulu ini karena nggak bisa di nah, itu ambil dulu ini. Latih 7 ya. Dilatih 7 kita pilih-pilih juga soalnya. Dia juga nggak mau kalau di iya. Mau di copy langsung itu dia. Keluar dulu. Pengen ngambil yang 5 lagi ini. Yang 7-nya. Teks lagi ya, diambil teks lagi ya. Yang 5 sekarang prismanya. Kalau kalian boleh buka di KLM 7 ya. Kita ambil yang teks lagi soalnya ini.
Bentar, satu lagi. Ini soal terakhir. Tinggi limasnya. Tinggi limas. Dia bicara prisma ya. Ya, baik, kita ke ini lagi, share screen. Nah, ini ya, udah tampak, Pak ya. Kita ambil yang teks ini ya. Tadi udah dapat belum? Ceknya, jawabannya apa? Halo, jawabannya apa? Satu rumah tiga. Artinya apa satu rumah tiga teh? Satu rumah tiga. Satu rumah tiga itu artinya satu, gitu kan? Dua, tiga. Itu. Berapa sih? Dua kali tiga. Dua dan tiga. Dua dan tiga adalah nol. Satu, nol sama dengan berapa? Nol ya. Oke. Nah, sekarang kalau 3 kali 0 ya. Betul? 3 dengan 0, 1 ya. Nah, berarti 0 dan atau 1 dengan 2 lebih kecil ya. Oke. Kita nomor berikutnya yang ini. Cukup 10 menit. Kaji latih 7 ya. Suatu prisma, prisma berarti dinding tegaknya persegi panjang. Limas, dinding tegaknya segitiga. Berarti volumenya tidak pakai sepertiga ya. Suatu prisma dengan volume 96 memiliki alas berupa daerah segitiga. Koordinatnya disajikan. Nah, kita kalau lihat ini gambarnya boleh nanti kalau belum kebayang. Udahlah, kayaknya kebayang ya. Gambar dulu. Nah, ini kita buat sama juga. Alas dan atas dan alasnya sama, gitu ya. Kita beri nama N NO MNO gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat bentuknya ini sejajar gini, ini bahagia juga nih. 3, 3. Sehingga bisa hitung jaraknya. Ya. Jadi MNT bisa kita hitung min 1 sampai MN itu berarti 8 ya. Ini berarti 8. Oke, ya. Karena ini udah bahagia kalau lihat 3, 3. Nah, berarti vertikal ya. Terus ke sini, nah ini enggak ya. 3 min 1 nggak bisa dihitung jarak. Bisa, cuma nanti pakai jarak. Cuma dia bertanya jarak antara O ke ruas garis MN. Jaraknya gitu ya. Karena ini lurus, kita boleh tarik aja ke sini. Gitu ya, ini kan pasti 3 nih. Ini pasti 3,2 gitu ya. Berarti 3,2 ya. Kalau kita lihat berapa jaraknya?
Dari 3 ke 9. Ini 6. Ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu 6, itu tinggi ya. Nah, jaraknya tegak lurus ya. Maka kita bisa dapat luas segitiganya. Nah, jadi luas MNO. Jadi udah dapat ini berapa? 6. MNO. Ya. Jadi sama aja setengah. Alasnya itu 8 tadi. Tingginya 6. Ya. 24 ya. Nah, udah dapat nih. 24 dapatnya. Enak ya kalau soalnya kayak gini. Terus tinggi limas. Nah, kenapa dia nyebut limas ya? Prisma merenya salah. Tingginya. Tingginya. Berarti kalau volume prisma itu kan nggak pakai segitiga ya. Setengah. Kok nggak pakai setengah lagi. Setengah itu kalau ya, kebetulan alasnya segitiga. Jadi luas alas kali tinggi. Alasnya udah dapat ya. Tingginya belum, volumenya sudah. Alas kali tinggi sama dengan 9624 kali tinggi sama dengan 96. Berarti tingginya sama dengan 4 ya. Tingginya, tinggi prismanya adalah 4. Bukan limas ya, ini prisma. Nah, seperti itu. Ya, oke. Gimana? Sudah, ya. Ini biasa aja. Nah, yang ini nomor 3. Nomor 3 dulu. 9 bilangan diurutkan. Nah, karena dia ini yang tadi ya kita sepakati, kalau memang sudah terurut lebih mudah, kalau belum biasakan dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi kita mata-mata kita sambil nulis ini 9-nya 2 gitu ya. Kemudian ada berapa? 8. 8-nya 1. 7-nya 1. 6-nya 1 gitu ya. Kemudian 5. 4-nya 2. Lalu ada 1. Kita hitung lagi. 2, 4, 6, 8, 9. Udah benar. Kemudian katanya kalau FG merepresentasikan bilangan ketiga, berarti F itu bilangan ketiga. Ini F gitu ya. Dan ketujuh, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya ya udah tinggal diisi aja. Cuma ini mah yang mengurutkan aja ya. 3 kali 8 ditambah 4 dibagi 4 gitu ya. Jadi 25 ya. Gitu, ya. Nah, sekarang nomor 2. Apa arti jika S terletak? Nah, kata terletak, melalui. Ini sebenarnya tinggal dimasukkan aja ya. Terletak, melalui. Tinggal dimasukkan aja, nanti dapat nilai T-nya berapa gitu ya. Jadi kalau dia mengatakan terletak, berarti kita masukkan 20, nanti nilainya harus jadi 26. Jadi 5 per 4 kali 20 di kuadrat ditambah, dikurang T kali 20 gitu kan. Dikurang T kali 20 ditambah 46 sama dengan 26 ya. Udah tinggal dihitung aja nilai T-nya berapa. Ini 400 bagi 4, 100 berarti 500. Kurangi 20 T, ini dikurangi jadi 20 ya. Jadi 20 T sama dengan 520. Maunya coret aja ya.
T-nya berapa? 26 ya. Terakhir, yang mana dulu nih? Udah, ini mah dibagi, ini mah dikali akar dulu ya. 9 kali balikin sama dengan 8 kali akar 4 minus akar Z gitu ya. 12 ini 2 ya. 12 dikurangi 16 sama dengan minus akar Z. Minusnya buangin ya. 4 sama dengan akar Z. Jadi Z-nya 16 ya. Z-nya sama 16. Ini jawabnya 26. Oke. 1 menit lagi selesai sudah pertemuan kita hari ini. Tetap semangat ya. Semoga ada yang bisa diambil dari materi ini. Sekian dulu. Ketemu lagi. Oh, ada PPA patah. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.